kolom komentar YouTube dari Bu Mulyana. Izin Ya. bertanya Buya, apakah GMAX bisa dikonsumsi oleh lansia yang sudah turun kondisinya? Ya, jadi memang makan sudah sulit begitu. Bagaimana Bu? Siap. Sangat baik sekali ya dikonsumsi oleh lansia, bukan hanya yang reproduksinya masih aktif. Kan di sini berarti berbicara reproduksi. Bagaimana kalau misalkan perempuan yang sudah menopause? Justru itulah yang menjadi tantangan, karena menopause itu sistem reproduksinya sudah menurun, maka apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang menopause? Menjaga ginjal dan kandung kencingnya itu, menjaga ginjal dan kelenjar anak ginjalnya itu maksimal. Jadi jika dikonsumsi JMX itu oleh para lansia ataupun yang sudah menopause, maka itu akan mengurangi efek daripada menopause-nya tersebut, karena memang kan orang-orang yang menopause selain daripada penurunan gairah, kemudian ada gangguan yang sering timbul, sakit pinggang, pegal di betis, gampang capek, kan gitu ya. Kemudian konsentrasi sulit untuk fokus karena ginjal dan kandung kencingnya menurun, ginjal dan anak ginjalnya itu menurun. Jika dikonsumsi GMX ini, berarti kan meningkatkan ataupun memaksimalkan kerja ginjal. Sehingga ketika ginjal dan adrenal ini maksimal kerjanya, otomatis berarti sistem dari endokrin ataupun hormonal dari orang tersebut itu akan ikut terstabilkan. Jadi sangat bagus mungkin Mas Roni itu. GMX ya bagi perempuan ataupun laki-laki. Oke, terima kasih Boy. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya langsung bisa langsung yang di ini ya, yang di Zoom bisa langsung bergabung juga dengan kita. Rekan-rekan silakan bisa bertanya langsung ya dengan cara melambaikan tangan atau juga langsung masuk di chat ya. Nah, bagi rekan-rekan juga yang sekarang ini stay terus ya di live streaming YouTube juga boleh nanti bertanya kepada guru besar kita semua dengan cara ini ya, masuk lewat kolom komentar. Oke, saya coba menyapa dulu rekan-rekan yang ada di ini ya, yang ada di Zoom. Ya, di sini. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung melambaikan tangan ya atau bergabung juga dengan kita. Oke, karena mungkin rekan-rekan terkait dengan ini aja produk-produk the booster ini ya untuk memperkuat sistem atau organ reproduksi tentunya sangat menarik gitu ya. Karena memang untuk menjadi kebutuhan kita juga nanti untuk kebutuhan PJL ya. Banyak permasalahan nih yang terkait dengan sistem reproduksi. Oke, silakan yang ingin bertanya bisa langsung bergabung atau masuk di chat terlebih dahulu silakan. Nah ini Boy, ada juga pertanyaan yang langsung masuk. Nah ini terkait dengan tadi, Boy, terkait dengan ejakulasi dini nih. Nah ini kan selalu menjadi persoalan nih, Boy, bagi kaum pria sebetulnya. Nah ini nih, kolaborasi yang tepat itu bagaimana, Boy, untuk mengkolaborasikan antara tiga paket tadi, Boy, supaya maksimal untuk ejakulasi dini. Untuk ejakulasi dini, masalah yang intinya itu adalah klep ya. Nah, kita ketahui dulu nih, kenapa si laki-laki terjadi ejakulasi dini. Ejakulasi dini terjadi karena klep. Nah, klep pada skrotum pria tersebut itu loncer. Loncer itu apa? Kurang elastis. Nah, sehingga ketika melakukan hubungan ya, maka si sperma ada stimulan, maka si sperma tersebut akan begitu cepat tersemprot keluar dari testis. Nah, jika ingin tidak seperti itu, berarti yang dilakukan rekan-rekan sekalian, bagaimana memperkuat klepnya tersebut. Memperkuat klep sama dengan memperkuat otot. Memperkuat otot itu fungsinya liver, kuatkan liver. Berarti konsumsi JMX nih 3 kali 3 kapsul sehari ya. Kemudian oles rekan-rekan sekalian ya, oles daerah gland. Pineal gland itu berarti kepala ya, dari daerah kepala sampai dengan bijinya tersebut dioles oleh GM oil dan kemudian dipasangkan magic ring. Dan ada lagi mungkin solusi untuk rekan-rekan sekalian. Yang pertama GMX itu konsumsi 3 kali 3 kapsul sebelum makan dan menjelang sore hari itu bisa minum Vitamax. Vitamax ya. 1 kapsul Vitamax.
Nah itu akan lebih maksimal dan lebih wah pokoknya mah gitu. Mun umi mah pasti aral itu teh mau dikitukeun teh gitu tah. GMX ditambah dengan Vitamax dijamin aral itu teh gitu. Gitu. Begitu mungkin Mas Rani. Jadi komposisi yang tepat itu seperti itu. Jadi gabungan ya Bu ya di komposisinya supaya Digabungkan. supaya hasilnya lebih efektif. Gitu, Betul. rekan. Nah, kemudian juga ada yang bertanya nih, Boy. Tadi terkait dengan ini nih, fungsi GMX ya untuk apa namanya ini apa ya bahasanya nih, untuk memperindah bagian kulit begitu, Boy. Nah, sebetulnya kenapa bisa seperti itu? Kemudian juga konsumsi bagi perempuan ya yang ingin tadi supaya kulitnya itu lebih cerah gitu, Boy. Nah, ini Oke. bagaimana, Boy? Di wajah rekan-rekan sekalian nih. Ada satu solusi nih ya yang bagi perempuan yang sudah ada apa ya ini teh hiperpigmen ya atau kehitam-hitaman di kulit wajahnya rekan-rekan sekalian. Solusi yang paling tepatnya adalah ketika kita menjelang tidur oleskan dulu GM oil HZ ya, yang sudah dihangatkan. Oleskan sedikit saja GM oil tersebut pada wajah. Nah, kemudian setelah itu gabungkan dengan GM peeling. Nah, gitu. Gabungkan dengan GM peeling sebelum tidur. Nah, itu akan mempermudah dalam proses pengelupasan ya dari hiperpigmentasinya. Selain itu juga GM oil ini sangat bagus karena kadar royal jelly-nya yang tinggi rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau mau dijadikan hand body juga itu sangat baik ya. Jadi hand body rekan-rekan sekalian, hand and body berarti. Nah, itu sangat baik karena moisturizing-nya juga sangat tinggi ya. Pengenyah moisture gitu rekan-rekan sekalian ya. Nah, pengenyahnya sangat tinggi dan kemudian antioksidannya juga akan sangat tinggi. Begitu. Dan mungkin rekan-rekan sekalian ada salah satu solusi jika misalkan si banyak ketombe nih yang merasa banyak ketombe di kepalanya rekan-rekan sekalian ya. Yang harus dilakukan itu adalah GM oil. GM oil digabung dengan pasta gigi yang warnanya putih. GM oil nih, GM oil digabungkan dengan pasta gigi yang berwarna putih, komposisinya satu-satu. Jadi pasta giginya itu 1 sendok, ya GM oilnya 1 sendok, digabungkan dulu, diaduk dulu. Nah kemudian oleskan rekan-rekan sekalian ya sebelum mandi nih, oleskan ke bagian yang banyak ketombenya, ketombe menahun ataupun gimana ya urusannya dengan ketombe. Biarkan dulu menyerap itu 5 sampai 10 menit, 5 menit juga sudah cukup. Nah kemudian bilas. Itu dengan 3 kali biasanya ya. 3 kali kalau misalkan yang masih akut itu 3 kali sudah hilang. Tapi kalau ada yang kronis rekan-rekan sekalian, itu harus rutin pagi dan sore, biasanya seminggu itu hilang. Ketombe ya, ketombe sampai ketombenya itu ngagar black mendingan seperti itu. Nah, itu sangat baik dengan memakai GM oil. Nah, kemudian banyak rekan-rekan di GM yang menggunakan GM oil ini untuk kulit khususnya, untuk gangguan kulit seperti eksim ataupun gangren ya seperti itu. Itu tidak dihangatkan dulu, tidak apa-apa tapi hasilnya kurang maksimal. Kalau mau maksimal untuk gangguan kulit khususnya itu gangguan kulit seperti kudis, kurap, kemudian eksim itu harus dihangatkan terlebih dahulu. Ya seperti itu. Itu akan lebih maksimal. Oke. Oke, terima kasih Boy jawabannya. Nah, selanjutnya di sini ya dari Bang siapa ini? Bang Nushon dari DU ya. Assalamualaikum Buya, punten izin bertanya, kalau ada gelian getekan itu ada hubungan sama sistem reproduksi atau tidak dan bagaimana caranya supaya mengurangi keluhan itu? Gelian ya, Betul. getekan. Gelian ataupun GTK apakah ada hubungan dengan sistem reproduksi? Sangat benar, sangat ada. Salah satu sensitivitas ya, sensitivitas dari ginjal dan kandung kencing itu diawalinya itu bisa terlihatnya itu dari susunan saraf tepi yang gampang terangsang.
Itu bukan hanya, jadi kalau misalkan dicepeng teh kan anak kabina-bina, berarti orang tersebut itu mudah terangsang, mudah terangsang, bukan hanya oleh apapun, tapi mudah terangsang. Nah, bagaimana cara mengurangi gangguan tersebut? Cara menguranginya adalah rutin sebelum tidur itu menotok 3 titik pemantik badar. Dari mulai ubun-ubun, tekan, putar, kiap. Kemudian 4 jari di bawah pusar, tekan, putar, kiap. Kemudian titik ginja dan kandung kencing, ya, ginja dan titik kelenjar anak ginjal itu tekan, putar, kiap. Itu selama 1-5 menit sebelum tidur. Jika itu rutin dilakukan, maka sensitivitasnya itu akan jauh berkurang. Seperti itu yang terjadi angnuson. Jadi kalau getekan itu bisa mengindikasikan orang tersebut mudah terangsang. Begitu. Ada hubungannya dengan reproduksi? Ada. Karena reproduksi itu kuatnya ginjal dan adrenal itu memperkuat reproduksi. Begitu. Jadi berarti itu mengindikasikan betapa aktifnya ginjal dan kelenjar anak ginjalnya tersebut. Nah, bagaimana supaya aktifnya itu balancing, stabil? Berarti cara menyestabilkannya itu adalah yang pertama itu stabilkan pusat hormon, yang kedua stabilkan pencernaan, dan yang ketiga aktifkan ginjal dan kelenjar anak ginjal. Berarti itu titik pemantik badar yang harus dilakukan. Apalagi kalau misalkan rutin meminum GMX itu akan sangat baik gitu. Akan sangat baik untuk kesehatan. Seperti itu, Angnuson. Baik, bagaimana Angnuson? Sudah bisa terjawab tadi dari Buya? Alhamdulillah, atur nuhun Master, Buya, atur nuhun pisan katampi. Ya. Nah, ini ternyata rekan-rekan ya, jadi gelian kalau kata Angnuson tadi itu gelian, getekan. Sangat. Jadi dari sisi ilmiahnya ada rekan-rekannya, jadi bukan hanya getekan wungkul gitu ya. Dan memang ciri khasnya memang kalau kata Buya tadi ini mudah betul sekali. Akan sangat berhubungan dan menjadi indikasi gitu loh, Master. Nah, itu jadi indikasi rekan-rekan. Indikasi atau ciri ya, ciri. Oke, rekan-rekan. Sanes bekian, jadi mudah terangsang kan aya geuningan anu nyebatkeun cenah nu getekan mah sok bekian. Sanes duka beki naon eta teh. Jadi bukan, intinya mah bukan bekianana. Jadi itu teh orang tersebut mudah terangsang, begitu. Salah satu indikasinya. Nah, gitu rekan-rekan ya. Gitu. Salah satu indikasi. Begitu Mas Roni. Ya, jadi eta mah saha we nu getekan. Jadi mudah. Saha we gitu nu getekan. Jadi bukan masalah bekianana tapi mudah terangsang gitu. Oke, ada pertanyaan Mas Roni dari Ibu Dewi. Ibu Dewi, ya, dari Ibu Dewi Lat. Ya, untuk ibu hamil, Bu. Iya, apakah aman GMX? Saran bagi ibu hamil yang sedang menyusui aman menyusui, dan ini tuh ibu hamil yang sedang menyusui. Apa yang menyusui ini tuh Bu Dewi? Jadi kalau untuk ibu hamil itu sangat aman sekali karena berbicara apalagi di triwulan pertama ya. Triwulan pertama berarti di kehamilan yang pertama itu sangat menentukan. Ketika kekuatan otak dari ibu hamil itu kuat, kekuatan liver dari ibu hamil itu kuat, kekuatan ginjal dari ibu hamil itu kuat, otomatis berarti pertumbuhan dan perkembangan dari sel awal itu ya, dari nutfah, alagoh, mudgoh, idoman, lahman, itu menjadi kuat. Itu sangat dianjurkan. Nah gitu, jika itu untuk ibu yang hamil. Bagaimana kalau ibunya menyusui? Jelaslah. Kalau ibu menyusui itu akan membutuhkan energi booster ya. Di antaranya berarti kan si prolaktinnya itu sangat dibutuhkan. Jadi untuk kelenjar prolaktin itu aktif, maka memerlukan liver yang sangat baik. Nah, sekali lagi bahwa GMX kapsul ini sangat baik untuk memperkuat liver. Begitu. Oke, terima kasih. Begitu, Bu. Jadi memang rekan-rekan ini untuk GMX ini sangat aman ya sebetulnya dikonsumsi untuk ibu yang hamil ya.
Dan ternyata memang juga rekan-rekan memang baik juga sebetulnya yang dikonsumsi oleh ibu yang sedang menyusui. Karena tadi rekan-rekan ini bisa menjadi mood booster. Nah, Kalau mungkin menjadi catatan aja, Mas ya, Trono. siap Bu. Bagi yang menderita lambung kronis ya, yang tiap hari mual muntah tiap pagi. Nah, orang yang menderita gangguan lambung kronis seperti itu seperti GERD ya, gastroenteritis reflux disease. Jadi maksudnya itu sering muntah-muntah gitu kan, sering muntah, kecemasan. Nah, itu sebaiknya diminumnya itu setelah makan. Jadi harus didasari dulu oleh kadar karbohidrat, kemudian masukkan itu. Tapi kalau tidak menderita itu, ya tidak menderita mual muntah, GMX kapsul itu maksimal ketika sebelum makan. Begitu. Begitu, Master. Siap, terima kasih Boy. Jadi informasi rekan-rekan ya bagi yang memang punya gangguan lambung, tadi seperti yang Buya katakan itu gangguan GERD ya lambung bagian atas gitu yang saya ketahui begitu rekan-rekan. Nah ini juga konsumsinya berarti harus setelah makan ya. Jadi harus ada asupan karbohidrat terlebih dahulu. Oke, nah di sini ada pertanyaan juga dari Saung Kreatif Subang. Nah, Ya, berarti Assalamualaikum. Bu Rete. Bu Rete, cara menghangatkan Ya. GM oil yang baik bagaimana Bu? Cara menghangatkannya? Cara menghangatkan GM oil yang baik itu sangat mudah, Bu Rete. Jadi tinggal GM oil itu tuangkan ke sendok logam. Nah, si sendok logam tersebut itu dipanaskan di atas lilin ataupun di atas kompor di atas lilin ataupun dengan kriket, itu sangat sangat baik. Jadi jangan sampai mendidih, Bu Rete. Itu cukup dengan sudah hangat ya, hangat saja, hangat ataupun panas tapi masih kuat kulit yang menerimanya. Itu cukup hangat kuku saja. Sudah hangat kuku, oleskan. Sudah hangat kuku, oleskan. Seperti itu berarti cara memanaskan atau menghangatkan GM oil yang baik. Pakai media ini aja. Jadi media apa? Media sendok aja, sendok Kang Ridwan. Lanjut, Bu. lilin seperti itu. Itu boleh teh. Oke, terima kasih Bu. Ya, jadi rekan-rekan sudah terjawab ya. Tadi pertanyaan dari Ibu Rete nih. Cara menghangatkan GM oil yang baik. Jadi dihangatkan pakai sendok dulu, bisa disimpan ya di atas apa lilin ya, lilin supaya nanti bisa hangat GM oilnya. Nah, ini juga ada pertanyaan, Bu. Ya, ada pertanyaan nih sedikit menarik nih, Bu. Nah, untuk ini, Bu, untuk katanya mengaktifasi organ seksual pria nih penis, yaitu selain memang dengan tusuk jarum, bagaimana cara mengkombinasikannya kalau digabung dengan GM oil begitu, Bu? Nah, cara pemakaiannya bagaimana begitu, Bu? Cara pemakaian tusuk jarum dengan GM oil gitu. Ya, begitu, Bu. Kolaborasinya bagaimana? Sangat luar biasa nih. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau lebih maksimal lagi nih supaya tidak sifatnya kekuatannya itu hanya temporer atau sementara. Nah, maka lakukan tusuk jarum. Tusuk jarum dimulai dari leher gland, lehernya ya, bukan dari kepalanya. Kebayang kalau kepalanya ditusuk jarum coba. Linu banget, Mas Roni. Jadi ditusuk jarumnya itu di daerah kulitnya, di subkutan, rekan-rekan. Subkutan itu berarti di bawah kulit, di atas daging. Nah, letak dari, awas nih, kalau misalkan nusuknya pakai jarum yang segimana, 0,18. Bisi teh ida mah kaayanto ngangena teh 0,35, bahaya tuh. Bisa nancrep batu. Jadi maksudnya pakai 0,18 ya. Jadi dianggap saja ini sebentar. Saya mau ini dulu backgroundnya supaya tidak kabur. Nih. Oke. Gimana ya perlambangnya seperti ini? Oh, ini berarti ya. Itu ya. Oke. Anggap ini gland. Anggap ini kepalanya nih, kukunya itu kepalanya, rekan-rekan sekalian. Nah, di manakah kita harus mengakupunkturnya? Mengakupunkturnya itu bukan di kepalanya, tapi dari leher. Anggap leher ini adalah ujung tengah ke sini, tengah ujung. Satu bagian, yang bagian pinggir kiri misalkan gitu. Ujung, tengah, ujung, bagian atas.
Kemudian ujung tengah ujung bagian bawah dan ujung tengah ujung bagian samping kanan. Jadi 4 penjuru mata angin. Ya itu di akupunkturnya itu memakai akupunktur yang 0,18. Sebelum di akupunktur, oleskan dulu JM oil yang sudah dihangatkan. Satu tuh supaya pembuluh darahnya elastis dan ada vasodilatasi. Yang pertama itu. Biarkan olesan GM oil tersebut itu 1-2 menit biar menyerap dulu. Setelah itu baru akupunktur. Tadi tusuk jarum. Ujung, tengah, ujung. Berarti ujung yang bagian atasnya itu adalah di lehernya, bukan di kepalanya, Mas Roni. Di yang kepalanya power kaos kumaha aja. Oke. Berarti 4 penjuru mata angin, sisi kiri, sisi kanan, atas, dan bawah ujung, tengah ujung. Setelah itu selesai, kemudian oles kembali dengan JM oil yang dihangatkan. Nah, itu hasilnya akan sempurna. Nah, itu lebih cenderung kepada memperbesar bentuk. Master, beli hoyong sa ageng bedug. Kebayang Bu ya, aduh di Nugelenang beli lepat. Aduh, kebayang power na Master eta. Nah, eta saur Kang Wawan Moris mah palaur cenah boy, asa ararisin ngajarkeun teh. Atos Ang Wawan mah kamari jeung Om Agus Atas. Adai sami tos ngalakukeun eta teh Luar biasa. menjalkeun teh memuaskan sama Mas Roni. Luar biasa. Nah ini rekan-rekan ya, jadi ternyata memang di teknik aplikasi di kita di GMRJ ya, tusuk jarum, kemudian juga dilengkapi oleh produk herbalnya nih GM Oil, ini bisa menjadi luar biasa sebetulnya ya, untuk memperbesar dan memperpanjang ukuran Mr. P. Nah selanjutnya Bu, ada pertanyaan lagi jadi dari Kang Dinar Ranayuda dari sini. Untuk GMX ada PJA saya yang minum tapi tidak ada reaksi apapun katanya Bu. Apakah ada kendala atau kurang pas minumnya? Oke, untuk mungkin dosisnya ya. Yang pertama karena memang tergantung kepada situasi dan kondisi. Mungkin orang tersebut itu menginginkan kekuatannya yang lama, bukan spermanya yang banyak, tapi lama. Nah, lain enak nah berarti kan gitu lama nah gitu. Kalau urusan enak berarti gini, kenapa bisa terasa nikmatnya tuh panjang? Karena kadar spermanya banyak. Itu kadar klimaksnya panjang. Kadar klimaksnya bukan barangnya yang panjang. Oke, kadar klimaksnya yang panjang, Mas Roni ya seperti gitu. Nah, mungkin orang tersebut menginginkannya itu lamanya, lama durasi tempurnya yang lama. Kalau durasi tempur yang lama itu spesialisnya itu Vitamax. Tapi untuk penyetabilan hormonal itu GMX. Bagi orang-orang yang standar ya, yang standar ingin ditaikan itu GMX. Tapi bagi orang-orang yang misalkan bermasalah dengan diabetes ya, kan itu menjadi bukan lagi ejakulasi dini bahkan impoten. Nah, bagi masalah yang impoten atau ejakulasi dini yang parah diakibatkan oleh gangguan yang lain, maka itu GMX-nya harus dibarengi dengan Vitamax. Kapsul Vitamax 1 kali sore hari setelah makan sore begitu, atau setelahnya makan malam dilakukannya seperti itu, atau 1 jam sebelum tempur itu bisa begitu, tinggal menambah saja Vitamax-nya gitu. Jadi GMX lanjutkan, maka untuk 3 hari pertama, apalagi bisa 5 hari pertama itu ditambahkan Vitamax, kapsul Vitamax seperti itu. Baik, Kang Dinar, bagaimana responnya, Kang Dinar? Sudah bisa dipahami tadi? Mas Tony, yang dimaksud saya itu Vitamax ya. Vitamax. Ya, Vitamaxnya bukan GMX-nya. Gitu Oh, kan. Vitamax, oke. Vitamaxnya itu, yang Vitamaxnya. Tapi emang ada yang bagus respon dari PJL-nya, ada yang kemarin ada 1 orang kurang respect. Ini Ang Dinar.
ada yang mau dilamakan tapi produksi spermanya sedikit. Maka itu juga, apalagi misalkan gini, orang-orang yang sering mengkonsumsi misalkan alkohol, kemudian sabu, itu akan apa ya? Akan sangat si spermanya itu akan sangat kering. Jadi jika Vitamax itu tidak bisa meng-up kondisi daripada orang tersebut, berarti itu benar-benar spermanya kering. Nah, bagaimana supaya spermanya itu banyak kembali? Nah, itu baru kombinasikan dengan GMX. Jadi antara GMX dan Vitamax memang itu Romeo dan Juliet sebetulnya mah itu harus berbarengan itu, karena itu menghasilkan satu pekerjaan yang ekstra dan kekuatan yang ekstra dan kenikmatan ekstra. Seperti itu, Angdina. Gimana? Ya, atas ada lagi satunya, Angdina. Ada lagi satunya. Satu nih ciri-ciri ya. Ketika Angdina itu misalkan di titik ginjal pada titik bekak, pada titik kupra, nah Angdina tinggal tekan aja, tekan dikit. Kalau itu terasa sakit, berarti kelenjar adrenalnya itu benar-benar down. Nah, berarti kalau Vitamax tidak bisa menghantarkan hal tersebut, bisa dibantu dengan GMX 3x3 kapsul atau madu RPGM 3x1 kapsul. Tapi Vitamax terus sekali sore. Nah, itu akan secepat kilat tuh memulihkannya. Seperti itu, Angdina. Master. Luar biasa ya. Jawaban tadi komplit sekali ya, Angdina, dari guru besar kita. Jadi memang clue-nya adalah kombinasi antara tadi GMX juga dengan Vitamax ya, atau juga bisa dikombinasi tadi dengan herba yang lain seperti misalnya RPGM. Nah, ini rekan-rekan, ini informasi nih yang menarik untuk kita semua ya. Jadi clue-nya apakah ingin tahan lama ataukah tadi ya durasi, kalau kata Bu ya, kenikmatannya gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada dari pertanyaan lagi dari Kang Faisal ya, ini sama dari Dipati Ukur. Bertanya, untuk yang memperbesar Mr. P hanya pakai GM oil dan Magic Ring saja, kira-kira berapa lama ada perubahannya ya? Jadi memang untuk GM oil dan Magic Ring saja katanya Bu. Berapa lama perubahannya? Untuk memperbesar dan memperpanjang, Mas Roni, tanpa gangguan diabetes. Orang yang tanpa gangguan diabetes itu durasinya setiap 3 hari itu bisa diukur. Begitu. Jadi GM oil dulu ini, ingat bahwa GM oilnya itu bagusnya dihangatkan terlebih dahulu. Setelah dihangatkan, kemudian baru tempel magic ring-nya. Begitu. Begitu, Ang. Nah, ada kesalahan juga nih rekan-rekan sekalian. Jadi pas malam hari magic ring-nya dipakai. Hari pas siang hari tidak dipakai. Justru nih untuk persiapan yang baik itu adalah ketika pagi hari, kemudian itu langsung dipakein. Nanti sore hari itunya dibuka gitu loh. Si magic ring-nya. Begitu. Nah, mungkin itu kesalahan kecil tapi kadang keefektifan kurang terjaga. Jadi misalkan gini, lakukan pagi-pagi ya mengoles dengan GM oil yang dihangatkan, kemudian pasangkan magic ring-nya. Nah, nanti sore hari ketika mau mandi itu tinggal dibuka saja. Besoknya pasang lagi. Kalau itu untuk memperpanjang dan memperbesar. Itu tiap reaksinya itu 2-3 hari itu bisa dilihat ataupun diukur sendiri. Yang jadi tantangannya adalah treatmentnya seperti gitu enggak? Gitu. Oke, Kang Faisal, bagaimana? Sudah bisa terjawab? Ya, Boy. Terima kasih. Kalau yang itu mungkin ada kesalahan. Kalau misalkan biasanya kan yang saya dengar itu mau kapan aja dipakai aja magic ring, nggak dilepas juga nggak apa-apa katanya gitu. Sebetulnya memang benar, mau kapan saja juga boleh. Tapi kan kalau mau efektif,
Nah, mau efektif hasilnya itu efektif berarti lakukan pagi hari, kemudian tempel pagi hari sampai dengan sore. Sorenya dicabut. Nah, besok paginya pakai lagi. Seperti itu. Nah, seperti itu Ang Faisal. Siap, Boy. Makasih banyak, Boy. Kami-sami Ang Faisal.